pemberi. Nah, setelah ada rumusan masalah, ya, berikutnya adalah ini ya. Nah, bagaimana merancang rumusan masalah? Bagaimana merancang rumusan masalah? Ya. Tadi kan dari berbagai katakanlah apa namanya literatur review tadi. Nah, bagaimana kita menyusun ya atau merancang rumusan masalah. Nah, tentu ini masing-masing apa? Masing-masing pribadi kita ya atau Bapak Ibu sekalian memiliki trik-trik tertentu ya, trik-trik tertentu dalam merancang rumusan masalah. Ada yang pendekatannya ada yang induktif, ada yang deduktif dan lain sebagainya. Yaitu tergantung dari kita ya. Nah, cuma saya mungkin memberikan tip yang sederhana saja ya, yang sederhana saja. Jadi di sini ada namanya yang pertama katakanlah ya, yang pertama ya. Yang pertama adalah write down what you are going to say about something concern. Jadi kita menulis ya apa yang akan Anda teliti atau apa yang ingin kita teliti ya tentang sesuatu yang menjadi concern kita ya, yang menjadi concern kita. Itu bisa dengan kalimat yang sederhana, bisa juga dengan kalimat ataupun kata-kata yang inti-inti saja kayak gitu. Ya, jadi the best practice-nya adalah write down ya. Jadi kita menulis apa yang ingin kita teliti tentang suatu, terutama yang menarik kita ya, yang menarik kita, ataupun yang katakanlah menjadi kebutuhan suatu apakah masyarakat, apakah organisasi ya, dan itu kita sebagai peneliti memiliki concern di dalam itu ya, dan kebetulan katakanlah ada pendanaan di situ gitu ya, ada pendanaan di situ. Nah kadang-kadang memang kita dilematis juga ya, kita memiliki concern di situ, tetapi kita tidak ada dana di situ, ya tapi kalau kita tertarik ya apa boleh buat ya, untuk hal-hal yang katakanlah penelitian-penelitian kecil yang tidak memerlukan dana yang besar, ya mungkin gak ada salahnya juga kita mencoba ya, coba. Terus yang kedua ya, explain ya, explain why it is important to be investigated. Ya, jadi kemukakan kenapa itu ya, kenapa itu. Artinya kenapa itu topik, kajian, alat, produk itu penting ya, itu penting. Karena kalau kasusnya katakanlah yang kemarin turbin ya, turbin angin untuk katakanlah kapal apa nelayan ya. Nah itu kan berarti kan produk ya, produk kebutuhan gitu. Nah, kenapa itu penting? Atau pentingnya apa bagi nelayan kayak gitu? Ya. Jadi explain why it is important ya. Kenapa itu penting untuk diteliti atau penting untuk diwujudkan ya. Ya. Bukan hanya pentingnya itu bukan hanya untuk kita, tapi juga utamanya untuk pengguna itu ya, pengguna. Karena kita tugasnya kan membantu memecahkan masalah ya, memecahkan masalah eh, dari berbagai kolega ya, kolega ataupun partner gitu yang memang memiliki masalah. Ya. Tentu yang masalahnya berkorelasi dengan eh, keahlian kita ya, keahlian kita. Nah berikutnya adalah explain more. Jadi silahkan diuraikan ya, diberi tambahan-tambahan penjelasan ya. Explain more who made this topic be important. Jadi selain kepada katakanlah nelayan tadi ataupun kepada kita, nah kenapa kira-kira topik ataupun alat ini penting, alat ini penting untuk diteliti atau dikembangkan atau dibuat. Nah, tambahkan penjelasan, terus stakeholder mana saja yang memerlukan penelitian kita. Ini yang jelas kalau kita kan katakanlah selain untuk memonikum ya juga untuk mengembangkan eh, kepakaran kita ya, kepakaran kita juga mengembangkan ya katakanlah eh, daya imajinasi kita ya, imajinasi kita karena biasanya hal-hal yang
sifatnya invensi ya, ataupun inovasi itu biasanya dari imajinasi kita yang memang harus kita tuangkan ya, harus kita tuangkan ya, karena kalau katakanlah eh, mimpi itu kalau kita nggak wujudkan juga nanti akan menjadi beban, akan menjadi beban. Nah berikutnya ya, yang keempat ya, itu adalah analyze ya, analyze atau examine ya, atau explain ya, any research finding ya. Jadi kita ingin mencari dukungan ya, ingin mencari dukungan. Analyze, examine, and explain any research finding. Either ya, apakah itu dia mendukung kita ya, mendukung kita dalam arti ya biasanya kalau dalam sains itu kan kita pro ya, kita mendukung atau against ya. Kan kalau dalam diskusi ilmiah yang akademik itu ya biasanya kita setuju ataupun kita tidak setuju ya, bukan bukan berarti kadang-kadang kita netral itu, kadang-kadang nggak ada, biasanya gambar argumen atau against. Nah kalau setuju alasannya apa, kalau against alasannya apa. Nah di situ akhirnya kita juga bisa mendapatkan ya, mendapatkan missing ya, sesuatu yang kurang ya, sesuatu yang kurang di topik ya, topik kita, terutama topik yang akan kita teliti itu ada sesuatu yang kurang atau sesuatu kurang yang dimiliki oleh apa namanya peneliti yang mendukung tadi, yang mendukung tadi. Nah ada yang kurang, makanya kita amati dengan cermat ya, dan itu yang akan belum dilakukan oleh peneliti lain. Bisa juga menyampaikan hasil penelitian kita sebelumnya. Ya, jadi tidak ada salahnya ya. Mungkin kita memiliki satu prototipe ya yang kurang sempurna. Nah, itu kita sampaikan saja ya bahwa sebelumnya saya sudah melaksanakan ini dan ini belum sempurna. Nah, kenapa kira-kira? Nah, berarti jawabannya karena kemungkinan ini yang harus diperbaiki ya, atau ini yang harus ditambahkan. Ya, itu pentingnya saya pikir mensitasi ya, mensitasi penelitian terdahulu ya yang relevan dengan penelitian yang akan kita lakukan. Karena disitulah nanti eh, reviewer ataupun pemberi dana ataupun pembaca ya akan melihat rekam jejak ya, rekam jejak kita. Karena Bapak Ibu ketahui kalau kita ingin apply ya, kita ingin apply funding ya dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan dan Riset dan Teknologi gitu dan LPDP itu biasanya rekam jejak itu sangat-sangat diperhatikan ya, diperhatikan ya, sangat-sangat diperhatikan. Kecuali kalau katakanlah penelitian-penelitian yang sifatnya hibah ataupun sifatnya penugasan ya ataupun pesanan ya, itu biasanya penugasan yang ke institusi, adapun penugasan ke program studi ataupun fakultas ataupun penugasan langsung ke peneliti. Tentunya kita harus memiliki itu ya, memiliki good network itu ataupun relasi ya. Relasi dalam arti bukan relasi yang boleh dibilang KKN atau sebagainya, tapi relasi yang profesional ya. Profesional karena kita merupakan anggota asosiasi ataupun memang kita eh, terekam ya, terekam memang memiliki berbagai pengalaman ya, ataupun hasil penelitian yang berkorelasi dengan penelitian pesanan yang akan kita terima. Nah, berikutnya adalah summarize ya. Summarize your work into question. Jadi dari tadi ya, dari poin 1 A, B, C, D tadi kita summarize ya. Summarize your work into question sentence
sentences, jadi bisa berbuat satu pertanyaan atau pernyataan, sorry ya. Pernyataan, bisa juga pernyataan-pernyataan ya, using ya, simple. Artinya simple and understandable manner ya. Jadi dengan kalimat yang sangat simple ya, ataupun simple yang mudah dimengerti ya, dengan mudah dimengerti, tetapi memiliki arti yang katakanlah yang menimbulkan rasa penasaran yang bermakna positif. Artinya di situ kita istilahkan sebagai remarkable meaning, remarkable meanings. Nah, di sini kalau dalam istilahnya saya menerjemahkannya sebagai simpulkan hasil kerja kita dari A sampai D ya dalam kalimat pertanyaan ya, atau pernyataan-pernyataan yang sederhana atau pertanyaan-pertanyaan yang sederhana, mudah dicerna ya, dan memiliki nilai keterbaruan tentunya ya, nilai keterbaruan. Yang setelah kita merumuskan tadi ya masalah-masalah tadi, terus kita summarize lagi. Nah, kita harus reformula lagi ya. Jadi kita susun lagi ya. Kita susun lagi, reformulate ya, reformulate lagi, again ya. Terus sampai kita puas ya, puas. Oh, kira-kira ini sudah yang menjadi rumusan masalah ya, yang memang akan kita kembangkan kayak gitu. Jadi reformulate again and get satisfied ya. Rumuskan lagi untuk menjadi yang terbaik ya. Ya, yang terbaik ini tentu saja kita wajib memperhatikan apakah idenya, apakah terobosannya, terus juga dengan ketersediaan dana ya, terus keluarannya maupun ada aspek-aspek teknis yang lainnya gitu. Nah, itu kira-kira ya bagaimana tips sederhana dari merancang rumusan masalah. Intinya kalau kita tidak mencoba ya, itu mungkin akan sulit ya, kalau kita terbiasa dapat merumuskan masalah ataupun katakanlah menghasilkan satu proposal singkat itu dalam waktu katakanlah 1 malam ya, karena memang faktanya ya, dana-dana itu biasanya atau sumber-sumber dana itu karena sifatnya kompetisi ya, dia waktunya juga sangat-sangat tight, artinya sangat-sangat ketat ya, sangat ketat. Kalau dari Kementerian Pendidikan ya, sebulan 2 bulan ya, dari katakanlah kita mendaftar, terus kita melengkapi berbagai persyaratan administrasi seperti tadi kayak tanda tangan, terus cap dan sebagainya ya, belum uploadnya lagi ya. Nah, untuk upload ini juga kadang-kadang karena kebiasaan kita menunda-nunda waktu ya, akhirnya nanti pas saat deadline itu semua numpuk di situ ya, akhirnya servernya mungkin crash atau bagaimana sehingga kita susah masuknya ya, perlu waktu yang lama kayak. Nah, ini juga kita biasanya belajar dari pengalaman ya, pengalaman. Nah, yang perlu dipertimbangkan juga ya, sekarang ini kan hampir semua aplikasi penelitian itu online itu kan kita tinggal mengisi template ya, mengisi template yang telah disediakan oleh pemberi dana. Tentu pengalaman kita ya, kalau kita langsung mengisi di dalam template itu ya,
tanpa kita memiliki apa namanya, memiliki draft ya, draft proposal yang telah kita tulis, itu nanti biasanya alurnya itu tidak sejalan ya, tidak sejalan antara yang katakanlah di pendahuluan ataupun di latar belakang dengan tujuan dengan variabel biasanya tidak sejalan. Nah, ini memang alangkah baiknya kita konsep dulu ya, kita draft dulu sesuai dengan template yang ada ya, baru nanti kita salin dengan template yang ada itu dengan konsep yang telah kita buat tadi ya. Nah, itu juga sebaiknya eh, ya kadang ada yang menggunakan copy paste, nah ada juga yang cenderung menulis ulang ya, ulang. Nah, mungkin pengalaman ini akan sangat berguna juga ya kalau Bapak Ibu belum pernah ataupun belum eh, mengikuti ya eh, sertifikasi dosen ya, sertifikasi dosen, sertifikasi dosen. Karena ya mungkin ini agak melenceng sedikit dari topik pada pagi hari ini atau siang hari ini. Itu biasanya kalau saya perhatikan ya, teman-teman yang tidak lulus di sertifikasi dosen itu biasanya di deskripsi dirinya ya, deskripsi dirinya. Jadi teman-teman tuh tidak bisa ya mengidentifikasi siapa dirinya, apa kelebihannya, apa kekurangannya, ya. Nah, itu biasanya jatuhnya di situ. Dan itu kadang-kadang parah oleh Zoom ban. Zoom apa dosen? kadang-kadang diperparah oleh ya kebiasaan kita yang menyerahkan sesuatu itu kepada teman ya, teman. Apalagi kalau kita katakanlah karena kesibukan, terus karena jabatan kita memiliki sekretaris, memiliki ataupun staf yang junior gitu, tolong kamu isi, kamu aja yang isi gitu. Padahal sebenarnya intinya bukan di situ ya, karena eh, kadang-kadang apa yang kita deskripsikan itu ya tentang kelebihan kekurangan itu tidak match dengan apa yang kita katakanlah tulis dan tentang teknik mengajar ataupun memberikan motivasi dan lain sebagainya. Nah, demikian juga dalam membuat rancangan rumusan yang akan kita tuangkan dalam template nanti ya, template nanti. Itu memang sebaiknya dikonsep dulu baru nanti disalin lagi di template yang telah kita atau yang disiapkan oleh sumber dana gitu. Nah, setelah kita membuat rumusan masalah ya, setelah kita membuat rumusan masalah, nah next step-nya apa kira-kira ya? Nah, kalau pengalaman kita biasanya setelah kita menemukan rumusan masalah itu ya. Nah, dari rumusan masalah itu kita formulasi lagi menjadi research statement ya. Research statement, terus akhirnya kita mendapatkan tujuan ya, mendapatkan tujuan penelitian ya. Nanti kan ada katakanlah penelitian ini ya di atau memiliki tujuan ya satu dua tiga kayak gitu ya, penelitian ini memiliki tujuan satu dua tiga, terus akhirnya dari tujuan setelah kita dapat kita menentukan riset variabel ya. Variabel apa untuk mengukur atau menjawab tujuan-tujuan tadi ya, variabelnya apa yang kita gunakan atau apa yang kita pilih ya. Terus setelah menemukan riset variabel ya, menguraikannya, terus nah untuk variabel A ini kira-kira metodenya apa ya, metodenya apa yang kita gunakan untuk mengambil data atau menghasilkan data ya. Kan ada yang mengambil data, ada yang menghasilkan data ya. Kalau menghasilkan biasanya kan ada perlakuan-perlakuan tertentu atau katakanlah penelitian eksperimen gitu. Tapi penelitian-penelitian yang deskriptif ya itu biasanya mengambil data karena memang datanya sebenarnya sudah ada di lapangan, datanya sudah ada. Tinggal bagaimana kita mengambilnya. Tentu kan ada metodenya ya, ada kaidah-kaidahnya, ada norma-normanya kalau kita mengambil data. Terus toolnya ya, tools apakah alatnya ya,
atau instrumennya, apakah kuesioner, apakah menggunakan alat tertentu, dan sebagainya. Nah, demikian juga research funding ya. Artinya ini bisa menyangkut pendanaannya, bisa menyangkut juga besarnya dana yang akan kita susun. Ya. Kalau variabelnya sekian, ya, atau dana sekian, dengan variabel ini kayaknya terlalu banyak variabel. Makanya kita harus rekalkulasi lagi ya, apakah variabelnya kita kurangi atau bagaimana, ya, dan berbagai lain, so on itu. Nah, ini yang nanti bagaimana korelasi dari riset menjadi satu satu kesatuan ya. Jadi rumusan masalah tadi menjadi satu kesatuan yang akan berkembang ya menjadi proposal penelitian yang utuh ya, yang concise begitu, yang siap kita buat atau kita ajukan untuk mendapatkan dana penelitian ya, dana penelitian atau sumber ya, sumber pendanaan dari berbagai sumber dana yang tersedia. Nah, berikutnya adalah penelitian terdahulu. Kenapa penelitian terdahulu itu begitu ya, begitu berperan? Yang tadi saya sampaikan sebagai rekam jejak, terus juga kinerja kita, ya. Ada juga di sini yang saya istilahkan sebagai starting point ya, starting point di mana kita akan memulai ya. Nah, setelah begini kita akan membuat apa? Atau key point ya. Terus juga ada namanya langkah selanjutnya ya, advance step. Terus juga sebagai tadi rekam jejak ya, rekam jejak. Nah, ini nanti yang akan kita gunakan sebagai justifikasi ya, justifikasi ataupun rasionalisasi kenapa suatu penelitian itu atau penelitian ini perlu dilakukan. Nah, ini ya tergantung dari karakteristiknya ya. Apakah kita ingin mengeksplorasi lebih ya dari yang sudah kita lakukan, atau kita ingin mengkombinasikan ya apa yang sudah kita lakukan dengan AB, apakah AB atau katakanlah AB atau BA dan sebagainya. Itu saya pikir kita yang paham. Terus juga apakah kita ingin menambahkan variabel-variabel baru ya dalam suatu penelitian, ataupun kita ingin mengamati fenomena-fenomena baru. Saya pikir ini masing-masing kita udah itu ya, sudah memahami sesuai dengan karakteristik dari bidang ilmu kita ya, dari bidang ilmu kita. Nah, berikutnya di sini ada ini ya, tadi sempat disinggung di depan itu ada namanya konseptual ya, kerangka konseptual. Nah, di sini ada membuat ilustrasi ya, terus mengotak-atiknya. Jadi membuat ilustrasi beberapa key point involved ya, beberapa poin penting yang kemungkinan terlibat atau berperan atau dependent ya. Jadi beberapa poin yang dependent terhadap topik atau penelitian yang akan kita lakukan itu. Terus setelah kita menemukan beberapa poin, nah kita otak-atik ya. Kita otak-atik ke dalam suatu logic frame ya atau kerangka penelitian. Nah, setelah kita otak-atik, nah, coba kita menggambarkannya dalam suatu kerangka penelitian ya. Terus yang terakhir adalah memfinalkan ya logic frame. Nah, yang tentu ini kadang kita memerlukan ya, memerlukan critical review ya, baik dari teman ataupun kolega ataupun katakanlah kalau skripsi kan pembimbing, kalau mungkin tesis atau dissertasi kan juga pembimbing. Nah, ini yang nanti akan memberikan masukan-masukan ya tentang logic frame yang telah atau kerangka konseptual yang kita susun tadi. Kira-kira sudah menjawab atau belum ya kerangka penelitian yang kita susun itu. Nah, ini saya coba berikan satu contoh
tentang logic frame ya. Logic frame yang ada di disiplin ilmu saya ya, tentang katakanlah silutan ya, silutan. Nah, ini judulnya ya. Judulnya itu tentang potensi dan nilai ekonomi limbah pengusahaan hutan di Kabupaten Teluk Bintuni. Jadi judulnya saya pikir kita sudah bisa mengcapture ya tentang potensi, terus ada nilai ekonomi ya, potensi nilai ekonomi. Nah, yang dikaji adalah limbah ya, atau objeknya itu adalah limbah, limbah pengusahaan hutan, limbah pengusahaan hutan. Nah, saya coba membuat rumusan masalahnya ya, yaitu jenis-jenis limbah di berbagai lokasi pengusahaan hutan, terus berapa besar volume limbah pengusahaan hutan, terus seberapa besar nilai ya dan manfaat ekonomi pemanfaatan limbah dari perusahaan. Ya, sorry, ekonomi pemanfaatan limbah bagi perusahaan, pemerintah daerah dan masyarakat lokal. Nah, ini kenapa ada perusahaan, ada pemerintah daerah dan masyarakat lokal? Idealnya adalah bahwa limbah itu ya mampu memberikan nilai tambah bagi perusahaan dan juga bagi daerah ya dalam memberikan, kalau bagi perusahaan kan dalam income generation ya, income generating atau generating income. Tapi bagi pemerintah daerah itu bisa menjadi objek ya atau subjek pajak ya, bisa menjadi bahan baku untuk katakanlah pemberdayaan ataupun usaha UMKM kayak kerajinan kayak gitu, ataupun usaha-usaha sampingan dari produk-produk kayu ya, produk kayu. Bisa juga nanti masyarakat ya bisa memanfaatkan limbah-limbah itu untuk berbagai produk ya, kerajinan kayu namanya gitu ya. Nah, sedangkan tujuannya ya, tujuannya yaitu menghitung nilai pengusahaan hutan, menghitung nilai limbah ya, menghitung nilai limbah pengusahaan hutan, terus juga mengetahui nilai ekonomi ya, mengetahui nilai ekonomi. Yang ketiga, membuat skema pemanfaatan ya, membuat skema pemanfaatan. Yang jelas di sini nilai ekonomi limbah dan juga skema pemanfaatan limbah. Nah, ini coba ada skema ya atau kerangka ya, logic frame-nya gitu. Kerangka pikir penelitian ya. Nah, kerangka pikir penelitian disajikan dalam gambar 1 sebagai berikut. Jadi di sini ada ya. Di sini ada limbah, Bapak Ibu sekalian, limbah pengusahaan hutan. Jadi di dalam ilmu, mohon maaf ya, saya memberikan contoh di ilmu kehutanan ya. Jadi limbah itu menurut terjadinya ya, menurut tempat terjadinya itu ada tiga lokasi katakanlah ya. Ada limbah potensi, terus ada limbah logging atau limbah pemanenan, dan ada juga namanya limbah industri. Nah, kalau limbah potensi itu berarti limbah di hutan ya, kayu yang harusnya bisa ditebang ya, tetapi karena alasan tertentu dia tidak diambil, tidak ditebang. Itu limbah potensi. Jadi dia secara hukum atau secara legal ya, pemerintah sudah mengizinkan untuk kayu itu diambil gitu. Tetapi secara faktanya ya, dengan berbagai pertimbangan, perusahaan yang diberi izin itu dia tidak mengambil kayu. Ya. Nah, ini kita katakan sebagai sumber daya hutan. Terus sumber daya hutan ya itu dipanen, dia akan ya menghasilkan limbah namanya limbah pemanenan ya, limbah pemanenan. Atau kita bilang sebagai limbah logging ya. Logging waste ya. Di sini